Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Abrar. Saya dari jurusan Teknik Mesin Universitas Indonesia. Kali ini akan membahas salah satu metode yang digunakan pada CFD, yaitu menggunakan finite volume method untuk menyelesaikan governing equation dari aliran fluida. Atau di sini untuk kasus heat transfer. Nah, yang akan kita bahas ada yang terdapat pada contoh 4.2 ini. Nah, di contoh ini kasusnya adalah terjadi konduksi melalui suatu dinding, yaitu titik A dengan suhu 100 derajat dan titik B dengan suhu 200 derajat yang dijaga konstan dan diberikan heat generation sebesar 1000 kW per meter kubik pada objek ini. Nah, proses konduksi ini diperoleh governing equation-nya itu d per dx k dt per dx ditambah q sama dengan 0. Nah, jadi untuk finite volume method ini langkah pertama itu membuat grid generation. Nah, kita tahu panjang jarak antara A dan B itu sebesar 2 cm. Nah, ini bisa juga kita langsung masuk kita menggunakan bantuan software, yaitu menggunakan Open Modelica untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu masukkan parameter L-nya itu sebesar 0,02. Nah, lalu kita ambil, misalnya kita mau mengambil sebesar 5 knots. Jadi kita bagi 5 sehingga kita peroleh delta X-nya itu sebesar L per N, di mana N-nya itu sebesar 5. Nah, lalu setelah kita bagi seperti ini, kita lakukan integrasi dari governing equation yang diberikan. Nah, misal kita ambil di titik sini, kita simbolkan dengan P, dan boundary batas dari volumenya itu kita namakan yang sebelah kanan dengan E kecil atau untuk east, dan sebelah kirinya itu untuk simbol W kecil untuk west. Diintegralkan. Nah, lalu ini diperoleh hasil integralnya itu east dikurang west sama dengan Q dV. Nah, setelah itu disusun lagi. Nah, kita kelompokkan yang bagian TP bersama TP, TW dengan TW, TE dengan TE, sehingga diperoleh bentuk yang lebih mudah dipahami, yaitu TP, TW, dan ada TE. Nah, koefisien dari TP ini kita simbolkan dengan AP, koefisien dari TW, AW, koefisien dari TE dengan AE. Nah, dari bentuk ini kita tahu QA do X-nya ini berfungsi seperti layaknya heat source. Nah, di persamaan governing equation-nya fluid dynamics. Nah, jadi sehingga diperoleh dari bentuk ini, berarti ini adalah AP-nya, ini adalah AW-nya, ini adalah AE-nya. Dimasukkan ke tabel, AW-nya segini, AE-nya segini, dan AP-nya itu kan AW ditambah AE dikurang SP. Nah, SP-nya 0 kalau di kasus ini. Nah, SU-nya sendiri itu yang heat generation tadi. Nah, ini berlaku untuk nodes yang ada di pertengahan, itu 2, 3, 4. Sementara nodes yang berada di ujung boundary itu terdapat sedikit perbedaan, yaitu di mana di node 1 ini sisi sebelah kirinya itu rotasan langsung dengan suhu TA. Nah, itu bisa kita langsung masukkan ke persamaannya, sehingga diperolehlah nilai AW, AE, AP, SP, dan SU-nya yang sedikit berbeda.
seperti terlihat di gambar. Nah, lalu di poin 5 pun juga seperti itu. Dia berbatasan langsung dengan suhu TB. Nah, TB-nya itu dimasukkan lalu sama seperti di atas, disusun ulang dan dimasukkan ke dalam tabel agar lebih gampang untuk dipahami. Nah, dari sini kita bisa menyusun persamaan. Nah, sebelumnya kita lengkapi parameter-parameter yang ada sesuai dengan soal, yaitu nilai Q, nilai K, nilai TA, TB, dan lainnya. Nah, lalu kita definisikan real TPN, real TWN, dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk ke persamaan. Pertama di bagian 1. Nah, tadi kita punya tiga kelompok. Nah, yaitu di node 1, di node pertengahan, dan di node 5 atau node akhir. Nah, di node 1 sendiri berlaku persamaan, yaitu seperti pada tabel ini. Nah, kita masukkanlah AW1-nya 0, AE-nya sekian, AP, SP, dan SU. Kita tulislah AW1, AE1, SP1, SU1, dan AP1. Nah, lalu juga untuk di boundary node 5-nya, seperti AW, AE, AP, SP, dan SU. Kita masukkan juga AWN, AEN, SPN, SUN, dan APN. Nah, sementara untuk yang di tengah, persamaannya kan yang ini. Nah, kita lakukan proses looping dari 2 sampai n-1, yaitu 2, 3, 4. Nah, AW-nya sendiri mengikuti yang tabel yang diperoleh pada kondisi ini. AW, AE, AP, SP, dan SU-nya. Lalu kita masukkan dan ditutup dengan fungsi n4. Nah, lalu kita mendefinisikan suhu, membuat persamaan suhu, yaitu TW1-nya 100, diketahui seperti soal. TW1 berarti dari titik 1, yang bagian west-nya berarti TA ini 100. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut, TE1 itu sama dengan TP2. Nah, ini kan titik 1. Kalau west-nya dari 1 itu kan mengarah ke titik 2, sehingga didefinisikan sebagai TP2. Nah, sehingga secara umum TWN itu atau di titik akhir itu TWN yang bagian west end itu sama dengan TP untuk n-1-nya, dan TE di n, TE di titik 5 itu tadi dikasih tahu juga di titik terakhir itu TB itu sebesar 200 derajat Celcius. Nah, lalu kita untuk yang titik tengah sama seperti ini, kita looping juga 2 sampai n-1, lalu ditutup dengan n4. Nah, kita masukkan persamaan umumnya, yaitu AP, TP, AW, TW, AE, T, dan SU. Nah, lalu untuk titik tengah di loop sama seperti yang di atas dan ditutup dengan fungsi n. Lalu bisa kita simulasikan. Nah, sambil menunggu simulasi, ada satu persoalan lagi yang ingin diselesaikan, yaitu pada contoh 4.3.